Kak. Ya, perkenalkan saya Destia. Heeh. Ade bisa panggil saya Kak Destia. Hmm. Saya di sini mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sebelumnya boleh tahu nama adenya siapa? Nama saya Widya Listiani. Oke, Widya Listiani. Untuk tanggal lahirnya? Di Sukoharjo 20 Maret 2003. 2003. Berarti untuk sekarang usianya Hampir 17 hampir tahun. 17 tahun nanti bulan Maret ya. Iya. Oke, untuk Widya, saya bisa panggilnya Widya ya? Iya. Oke, untuk Widya gimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Ada keluhan atau apa gitu? Enggak, alhamdulillah. Berarti sehat walafiat Iya. ya untuk hari ini. Ya, jadi Widya, pada siang hari ini saya berencana melakukan pengkajian. Nah, pengkajian itu nanti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan. Terus saya juga akan melakukan beberapa pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan yang nanti bisa Widya jawab sesuai dengan kondisi Widya yang sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, untuk pengkajian ini akan saya lakukan kurang lebih sekitar 20-30 menit. Untuk tempatnya kita bisa lakukan di sini saja. Bagaimana Widya, bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, kalau begitu saya izin mencatat beberapa hal yang terkait nanti jawaban dari Widya. Dan saya bisa pastikan bahwa ini akan terjaga kerahasiaannya ya. Iya. Oke, untuk Widya, sebelumnya saya boleh tahu untuk tempat tinggalnya di mana? Di Jalan Jelambar Barat, Jalan Jelambar Barat 2J, 2J, RT-nya 013, RT13, RW-nya 011. Untuk di rumah tinggalnya sama siapa aja? Sama bapak, ibu, Sama bapak, ibu, adik ada, terus sama nenek. adik ada sama nenek. Untuk di rumahnya hubungan sama keluarganya gimana? Sering ketemu kah? Sering sama-sama ketemu sama keluarganya? Sering. Paling deket sama siapa biasa di rumah? Sama ibu paling dekat. Sama ibu. Berarti kalau misalkan ada masalah, ceritanya pertama kali sama mama? Iya. Oke. Pernah nggak Widya punya masalah besar akhirnya sampai harus meninggalkan rumah gitu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi selalu cerita dulu sama mamanya di rumah. Kalau sama papa gimana? Kalau sama papa kadang cerita, tapi kan kayak lebih pada sibuk sendiri-sendiri. Saya sibuk ke sekolah, dia kerja, tapi masih ketemu. Tiap harinya pasti ketemu ya sama keluarganya ya. Kalau di rumah punya kamar sendiri Widya? Punya. Kalau untuk handphone, laptop gitu ada di rumah? Ada. Oke, berarti untuk handphone ada, laptop ada, kamarnya juga sudah sendiri ya. Berarti sudah terfasilitasi ya di rumahnya gitu. Dan nggak pernah meninggalkan rumah juga. Nggak pernah. Selalu cerita sama orang tuanya gitu. Terus ada nggak sih kebiasaan yang biasa dilakuin bareng keluarga kalau lagi di rumah gitu? Ya paling cerita-cerita bareng, kumpul gitu, bercanda. Nah, biasanya itu pas jam berapa atau kapan gitu? Malam kalau misalkan bapak udah pulang kerja gitu ngobrol. Tapi setiap harinya pasti menyempatkan waktu untuk bareng-bareng ya? Iya benar. Terus kalau di rumah pernah nggak sih Widya itu diomelin sampai harus ke fisik gitu? Kalau buat sekarang kan udah dewasa ya, kayak paling omongan gitu doang. Kalau kekerasan fisik dulu sempat ada, cuma bener-bener cuma sekali doang waktu kecil. Gitu. Jadi untuk sekarang udah nggak terlalu ya, maksudnya paling cuma omongan aja. Dulu waktu masih kecil mungkin pernah pakai kekerasan fisik gitu. Biasanya diapain waktu kecil? Ya ada dicubit kali, kadang dipukul gitu lah. Gitu. Itu pasti ingat nggak terakhir kali itu digituin itu kapan? Terakhir kali sebelum masuk SD kayaknya waktu TK itu kayak gituin terakhir kali. Masih TK ya, berarti masih kecil gitu. Tapi sekarang udah enggak berarti ya? Udah enggak. Ya, berarti untuk di rumah selalu menyempatkan waktu untuk sama-sama dan selalu nggak pernah diomelin pakai kekerasan fisik gitu. Jadi masih aman-aman aja ya berarti di rumahnya ya. Kalau boleh tahu Widya sekarang kan usia 17 tahun nih. Ini kelas berapa Widya? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Baik. Untuk sekolahnya di mana Widya? Di SMA Negeri 111 Jakarta. 111 Jakarta. Jauh dari rumah? Lumayan. Biasanya kalau pagi berangkatnya naik apa? Atau diantar atau apa? Kadang diantar, kadang juga naik Gojek atau Grab gitu. Gitu. Diantarnya sama papa? Iya, papa. Kalau pulang gimana? Kalau pulang kadang naik angkutan umum, kadang juga naik Gojek. Gitu.
Di sekolah untuk ini SMA ngambil IPA atau IPS? Ambilnya peminatan IPS. Untuk IPS, iya, mata pelajaran yang paling disukain apa? Yang paling disukain di bidang IPS-nya sendiri lebih ke ekonominya. Mata pelajaran ekonomi gitu ya. Kalau untuk yang nggak paling disuka apa? Yang paling nggak disuka tuh sejarah minat. Sejarah minat untuk di IPS-nya. Iya. Terus tertarik nggak untuk bagian yang IPA-nya? Kalau di IPA-nya angkatan saya kebagiannya kayak fisika gitu. Ada mapel yang menarik, ada yang enggak gitu. Gitu. Jadi kalau untuk bagian IPS-nya lebih sukanya di ekonomi dan paling nggak sukanya di sejarahnya. Kenapa itu? Karena tuh kalau sejarah minat tuh perang-perang gitu. Sejarah Indo juga perang, cuma kayak lebih ke gimana ya? Lebih luas gitu, ngapalin tanggal-tanggal gitu ya. Kalau ekonomi kenapa lebih suka ekonomi? Suka aja gitu, dari SMP suka ngitung pajak, duit gitu. Oke, untuk gurunya baik ekonomi, apa karena suka karena emang gurunya atau emang suka karena pelajarannya? Karena suka? Pelajarannya kadang gurunya tuh mudian. Jadi gurunya nggak mendukung juga, maksudnya suka sama ekonomi emang benar-benar suka aja gitu. Oke, untuk sekarang kamu sudah SMA nih, bentar lagi kelas 3, terus ujian nasional, terus nanti lulus. Kepikiran untuk kuliah kah atau mau langsung kerja kah? Mau kuliah lah pastinya. Kuliah itu rencananya kepikiran nggak mau ngambil jurusan apa gitu atau gimana? Mau ngambil jurusan FIA. FIA? Ya apa tuh? Yang administrasi. Ilmu administrasi. Iya, ilmu administrasi. Iya. Di mana rencananya? Doanya mah di UI terus. Oke. Jadi nanti di UI jurusannya FIA ya. Ini Fakultas Ilmu Administrasi. Kenapa nggak ngambil yang jurusan ekonominya langsung? Kan tadi sukanya ekonomi. Waktu itu saya pernah ikut yang UI Open Days. Itu kayak dijelasin kalau misalkan di Fakultas Ekonominya langsung itu tuh kayak lebih luas gitu loh. Kalau misalkan di administrasinya itu kayak fokus ke hitung-hitungan pajak gitu. Jadi kalau ekonominya memang lebih luas banget. Jadi kamu pengen yang langsung fokusnya aja ke administrasinya gitu. Oke, berarti cita-citanya pengen masuk di VIA ya, Fakultas Ilmu Administrasi. Terus kalau di sekolah pernah nggak sih Widya itu ngerasa telat, maksudnya datang sekolah itu telat gitu? Enggak, cuma pernah lah kadang. Pernah telat. Biasanya kalau telat itu dapat hukuman kah atau gimana? Dapat. Itu biasanya berupa apa hukumannya? Paling kalau misalkan itu HP-nya disita, sama paling nggak boleh masuk pelajaran 1 jam, nanti bikin rangkuman gitu. Gitu. Jadi itu tapi tetap nggak ada yang berupa fisik ya? Nggak ada. Jadi kayak handphone disita itu biasanya berapa lama? Pulang sekolah nanti diambil, cuma kadang suruh nyapu-nyapu halaman dulu. Gitu. Jadi untuk beres-beres. Iya. Gitu. Pernah dapat hukuman yang seperti itu Widya? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi selama ini waktu terakhir pernah telat itu dihukumnya apa? Itu telat, cuma saya nggak kena hukuman. Kenapa itu? Nggak tahu. Gitu. Tapi pernah telat tapi memang nggak dihukum ya. Kalau di sekolah untuk teman dekatnya ada apa? Ada. Siapa itu biasanya? Namanya Nova. Jadi kalau apa-apa selalu cerita sama Nova kalau di sekolah gitu. Tapi di lain teman dekat ada, maksudnya kayak teman banyak gitu? Iya, banyak. Tapi memang lebih dekatnya sama Nova ini ya? Ceritanya ke dia. Oke. Absen terus Widya, maksudnya selalu datang tiap hari? Iya, gitu? datang terus tiap hari. Biasanya pernah izin nggak masuk itu karena apa? Paling karena sakit. Yang urgent banget gitu ya? Iya. Oke, berarti untuk di sekolah gak pernah dapat kekerasan fisik, terus juga ada teman dekat juga ya. Untuk sehari-harinya kalau di sekolah boleh diceritain nggak itu biasanya ngapain aja gitu? Ya, pagi-pagi dateng, terus nunggu bel, nanti ngumpulin handphone dulu. Terus abis itu tadarusan, pagi-pagi ngaji, terus Indonesia Raya langsung literasi, mulai pelajaran kayak biasa. Biasanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Masuknya jam kalau belnya sendiri 6.15 itu udah bel, cuma dapat dispensasi gitu jadi 6.25. Berarti kalau jam segitu dari rumah biasanya berangkat jam
jam 6:04, kadang jam 6 pas. Oh gitu, berarti 15 menit aja nyampe ya. Iya. Kalau pulang sekolah biasanya jam berapa? Pulang sekolah tuh bel dari sekolah jam 3, tapi nanti mungkin ada apel gitu dulu, apel pulang. Keluar jam 3:15, kalau enggak setengah 4 mentok-mentok. Berarti paling terakhir banget setengah 4 itu Iya. untuk jam pelajarannya ya. Iya. Oke Widya, pemeriksaan BB per TB. Nah, tadi kan sudah dicek nih untuk BB-nya berapa tadi Widya? Untuk BB-nya itu adalah 51,8. 51,8. Untuk Iya. TB-nya tadi 154. 154. Nah, ini kita bisa lihat untuk IMT-nya Widya. Nah, IMT ini adalah kita bisa lihat dengan berat badan Widya yang segitu dan tinggi badan Widya yang segitu, apakah dalam kategori kurus, besar, gemuk atau apa. Nah, nanti kita bisa hitung ya. Untuk BB-nya 51,8, 154 berarti 1,54 dikali 2. Bentar ya, saya hitung dulu. Nah, untuk BB per TB-nya jadi 154 dalam cm berarti dijadikan meter. Ini untuk 2,37, untuk bawahnya 51,8. Jadi 51,8 dibagi 2,37. Ya, 21,85. Ya, ini masih dalam kategori normal. Jadi normalnya itu sekitar 18 sampai 23. Jadi kalau misalkan di bawah 18 itu kategorinya kurus, di atas 23 itu udah kategorinya tuh besar, gemuk gitu. Jadi untuk Widya ini kategorinya normal 21,85. Nah, pernah cek untuk berat badan? Pernah. Terakhir berapa? Terakhir berat badannya 52. 52, berarti ini ada penurunan berat badan ya? Iya. 0,2, nggak terlalu banyak sih. Tapi udah makan tadi? Udah makan gitu. Pernah kepikiran nggak Widya untuk menambahin berat badan atau nurunin berat badan gitu? Maksudnya Widya nggak suka sama posisi badan Widya sekarang? Enggak pernah. Jadi lebih suka ya, iya. kayak gini. Nggak kepikiran untuk nambahin berat badan, nggak kepikiran juga untuk nurunin berat badan. Jadi untuk tubuhnya suka. Pernah cemas sama kondisi tubuh? Pernah, kalau misalkan kayak makan banyak itu takutnya makin gendut atau gimana, cemas. Tapi biasa makan sehari berapa kali? Makan sehari 2 kali, kadang 3 kali. Kalau pagi sarapan, siang makan siang, ya sama malam, sama sore. Malam enggak. Oh, sama sore berarti 3 kali paling nggak makan beratnya ya. Untuk ngemilnya sering ngemil kah? Sering ngemil. Biasanya ngemilnya apa aja? Kayak snack gitu, ciki gitu. Itu tiap hari pasti ngemil? Enggak, tiap hari. Biasanya kalau lagi ngapain ngemilnya? Kayak lagi lapar cuma nggak pengen makan aja gitu, ngemil malahan ya. Kalau sambil nugas gitu? Iya. Sambil ngemil apa? Sambil ngemil kadang. Berarti ngemil biasanya malah ngemil ya. Pernah dengar kata diet sehat dia? Pernah. Nah, itu apa yang Widya tahu tentang diet sehat? Diet sehat tuh kayak saya dengarnya kayak macam-macam, ada yang pakai olahraga lah, ada yang dikurangin porsi nasinya, ada yang sehari cuma makan sayur-sayur sama buah, nggak makan nasi sama sekali, gitu katanya. Tapi Widya pernah ngelakuin diet sehat ini nggak? Nggak pernah, tapi nggak tuntas gitu. Nggak tuntas. Kenapa itu? Nggak kuat udah. Nggak kuat. Iya, jadi untuk diet sehat itu pernah denger dulu tuh bahasanya 4 sehat 5 sempurna ya. Oh iya. Nah, kalau sekarang itu diubah jadi piringku. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu kita ubah jadi piringku. Di piringku itu di dalamnya itu ada nasi, ada sayur, ada ikannya juga. Jadi nggak yang nasi itu kan mengandung apa karbohidrat. Kalau ikan mengandung apa protein gitu kan. Kayak telur juga protein. Nah, terus untuk vitamin dan mineralnya dari sayur. Nah, itu beberapa komponen itu memang harus ada di dalam piring itu gitu. Jadi untuk diet sehat itu nggak yang makan sayur aja tapi dia nggak makan nasi, itu juga nggak boleh. Jadi memang harus kebutuhan karbohidratnya juga harus dimasukin gitu. Jadi kalau Widya mau diet sehat itu nggak harus yang nggak makan nasi atau apa. Kita di dalam piring itu harus ada nasinya. Jangan lupa makan sayur juga tiap hari. Proteinnya juga harus ada gitu ya Widya ya. Iya Kak. Terus berarti nggak ada kepikiran untuk tubuh yang
tubuh yang mau nurunin atau naikin ya? Nggak nggak kepikiran. Oke deh. Oke, berarti untuk pola makannya 3 kali sehari dan suka ngemil. Kalau bisa dikurangin ya ngemilnya, karena sebenarnya kalau ngemil itu malah bikin nambah berat badan. Jadi lebih baik kalau misalkan lapar itu mending makan nasi aja gitu. Terus pernah konsumsi obat diet? Nggak pernah sama sekali. Oke. Terus lanjut lagi, mau tanya, Widya pernah nggak sih lihat temen itu minum alkohol atau minum obat-obatan terlarang gitu? Nggak pernah kalau ngeliat langsung. Nggak pernah, tapi pernah dapat kabar temen ada yang kayak gitu. Tanggapan Widya gimana nih ngadepin hal yang seperti itu? Kayak buat apa gitu mereka kayak gitu, kan ngerugiin badannya sendiri gitu. Oke, tapi nah berarti itu tindakan yang nggak bagus ya, yang nggak benar gitu untuk minum alkohol dan obat-obatan. Pernah kepikiran untuk nyoba, Widya? Nggak pernah sama sekali. Oke, bagus. Terus untuk keluarga sendiri ketergantungan obat kah atau apa, ada nggak keluarga? Nggak ada. Jadi nggak ada ya, paling minum obat kalau lagi sakit gitu biasa ya. Oke. Terus untuk kegiatannya sehari-hari nih Widya mau tanya, ada nggak sih Widya tuh kegiatan yang menarik yang bisa dilakuin sama temen Widya? Kegiatan menarik yang bisa dilakuin kayak main bareng, kumpul gitulah. Kumpul biasanya itu sama teman kelas. Oke. Lebih sering sama teman kelas ya untuk ngobrol terus kumpul gitu. Terus untuk sama keluarga kegiatan yang bareng, maksudnya yang rutin yang tadi ya, kayak ngobrol bareng, cerita kalau kelas. Oke. Lalu untuk hobi Widya, hobinya apa? Hobinya nari sama main bola voli itu. Tapi ini dilakuin hobinya, maksudnya rutin dilakukan nari? Seminggu sekali. Wah, lewat apa? Eskul di sekolah? Iya. Berarti ikut eskul nari dan voli? Kalau nari sendiri udah vakum gitu, cuma volinya masih. Berarti volinya masih. Terus untuk organisasi atau yang rohanian ikut Widya? Ikut. Apa tuh? Kalau organisasinya sendiri ya OSIS di sekolah. Ikut OSIS. Apa tuh, di mana, di bidang apa? MPK, jadi apa? Sekretaris. Sekretaris MPK ya? Iya. Seneng Widya ikutin OSIS ini? Seneng, punya banyak kenalan. Sering pergi-pergian kah? Iya, kadang. Oke, terus ada nggak sih Widya itu buku yang disukain gitu sampai harus dibaca terus gitu? Buku yang disukain ada. Apa tuh? Karyanya Rintik Seduh. Rintik Seduh. Oke. Kayak novel gitu berarti ya? Iya. Terus untuk tayangan televisi ada yang disukain? Paling FTV, kalau nggak kartun udah. Kita FTV kalau nggak kartun. Tapi tiap hari pasti baca buku dari Rintik Seduh ini atau gimana? Enggak juga, cuma kalau ada buku baru gitu kadang minjem temen atau beli sendiri. Gitu. Untuk televisi tiap hari pasti nonton FTV atau kartun? Enggak tiap hari juga. Tiap hari karena udah sibuk sekolah tadi ya. Iya. Untuk video melalui game? Enggak pernah ada games gitu yang disuka? Enggak ada. Berarti memang cuma baca buku dan nonton televisi aja ya. Oke, untuk waktu luangnya biasanya dilakukan untuk kegiatan sama teman-temannya ya? Iya, benar. Terus punya banyak teman tadi karena ikut kegiatan OSIS, terus ikut voli juga gitu kan. Oke, selanjutnya nih aku mau tanya, Widya punya pacar? Nggak punya. Kenapa tuh nggak punya? Apa karena memang kamu pacaran atau gimana? Nggak mau pacaran aja. Tapi suka, maksudnya pernah ada rasa suka ke orang gitu? Iya, tertarik ada. Oke. Tapi untuk menjalankan sebuah hubungan enggak dulu ya? Oke. Terus lanjut, Widya bisakah naik motor? Naik motor bisa. Tapi pernah naik motor? Pernah. Pernah jatuh nggak sih kalau naik motor gitu? Pernah jatuh. Biasanya jatuhnya sampai lecet-lecet atau sampai cedera gimana gitu? Enggak sampai cedera, tapi kalau lecet dikit ya. Itu kan pernah kalau naik motor pakai helm gitu enggak? Pakai. Jadi untuk waktu itu cuma lecet-lecet aja gitu ya. Terus naik motor sering dicapai jalan raya
Iya kan kalau berangkat sekolah gitu naik motor. Iya, maksudnya yang bawa Widya gitu. Oh enggak, enggak Oh pernah. nggak pernah ngendarain motor sampai di jalan raya Iya, ya nggak pernah. gitu. Terus pernah kepikiran nggak untuk nyimpen senjata tajam gitu untuk perlindungan diri Widya gitu? Nggak pernah kalau senjata Nggak tajam. pernah ya? Oke, bagus. Terus di lingkungannya pernah dapat suatu trauma atau apa gitu, misalkan kekerasan di lingkungan atau gimana gitu? Nggak pernah dapet sih. Berarti untuk kekerasan fisik nggak pernah ya, Nggak baik pernah. dari rumah, sekolah ataupun lingkungan. Iya. Oke, Widya akhir-akhir nih ngerasain sedih kah atau bahagia kah atau gimana? Sedih iya, karena apa namanya lagi libur gitu nggak pernah ketemu temen, kayak sedih. Jadi sedihnya karena nggak ketemu teman ya, Iya. karena memang ini libur 2 minggu ini ya. Iya, libur 2 minggu. Oke. Terus kalau sedih pernah sampai nangis banget gitu? Pernah lah. Biasanya gara-gara apa tuh? Ya kayak lagi ngerjain tugas gitu yang numpuk banget gitu, kadang sampai nangis, sampai bingung gitu nangis. Gitu, jadi memang nangisnya karena gara-gara pelajaran ya. Iya. Terus untuk ngadepin yang nggak ngerti sama pelajarannya itu gimana Kayak caranya? nanya ke temen atau ke guru atau ke kakak-kakak yang lebih di atas saya gitu, yang udah pernah ngajarin ini gitu. Gitu, dan selalu dijawab ya sama temen, sama guru, sama Iya, kakaknya. dijawab. Pernah ngerasain bosan nggak dia? Bosan gitu, tapi terus-terusan gitu bosannya? Nggak pernah kalau bosan Nggak terus-terusan. pernah. Biasanya pernah, tapi pernah bosan. Pernah kalau bosan. Biasanya untuk ngadepin rasa bosannya itu dengan cara apa? Ya paling keluar main gitu. Main, ketemu keluar, temen. ketemu teman gitu. Pernah ketiduran kah sampai capeknya gitu? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Di sekolah nggak pernah ketiduran? Kalau ketiduran nggak pernah, tapi kalau tidur pernah. Tidur di sekolah pernah. Iya. Sengaja tidur berarti Iya. ya. Bukan ketiduran. Tapi untuk tidurnya kalau malam jam berapa biasa Widya? Jam 10 udah harus tidur. Udah harus tidur pagi, bangun pagi ya. Iya. Oke, jadi emang sudah cukup untuk tidurnya ya. Jadi memang nggak pernah ketiduran di sekolah. Pernah Widya kepikiran untuk ngelukain diri sendiri gitu, bukan besar badan atau apa gitu? Nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Berarti kesel-keselnya sama diri sendiri, nggak pernah sampai kayak yang ngelukain Iya. diri sendiri Iya, ya. bener. Oke. Pernah nggak Widya tuh ngerasain yang dulu tuh suka banget nih sama suatu kegiatan, terus sekarang jadi udah nggak suka lagi gitu? Sebenarnya kalau misalkan dulu suka sekarang nggak suka sih nggak ada. Cuma kalau yang dulu sering dilakuin yang sekarang enggak tuh ada. Apa tuh? Kayak dulu tuh waktu kecil saya sering kayak belajar bareng, ngajarin kayak apa namanya anak-anak yang di umurnya di bawah saya gitu, belajar bareng. Cuma kayak sekarang udah jarang, hampir nggak pernah. Kenapa kok bisa sampai nggak pernah lagi gitu ngelakuin hal yang rutin dulu dilakuin? Karena kayak udah itu saya nggak rutin lakuin tuh waktu masuk SMP, kayak pulang udah siang, ditambah ekskul sampai jam 3, kayak udah capek gitu. Oh, karena memang udah padat banget ya kegiatan Iya. untuk SMA ini gitu, jadi nggak dilakuin kegiatan itunya, tapi Iya. pengen ngelakuin hal itu lagi. Pengen kalau misalkan ada waktu. Ada waktu. Kumpul sama temen tadi rutin ya? Rutin. Oke, Widya, tadi untuk usianya udah 17 tahun. Dirangkum ya dari awal ya, usianya sekitaran 17 tahun, IMT-nya normal. Terus punya pernah terakhir kali sakit? Sakit apa? Ngeluhnya lambung. Lalunya lambung gitu. Tapi udah berobat. Udah. Kata dokternya apa? Nggak boleh makan terlalu asin, pedas gitu, sama dijaga pola makannya. Berarti untuk kesehariannya memang suka makanan yang seperti itu? Iya, suka. Asin, pedas gitu. Oke. Tapi punya penyakit yang lagi dihadapin Widya nggak? Nggak ada. Mah gitu? Ada. Kalau mah ada, Tapi suka kambuh mahnya? jarang sih. Jarang banget. Terus karena tadi makannya sudah 3 kali ya, itu sudah bagus, memang harus 3 kali, dan jangan lupa untuk makan buah dan sayurnya ya. Terus untuk aktivitasnya itu tadi rutin ya, dari Iya, pagi sampai sore. sore. Nah itu kan ke sekolah kelarnya jam 3:30. Iya. Pernah tambahan dari organisasi? Pernah rapat gitu. Biasanya paling malam pulangnya jam Paling malam pulang mentok-mentok maghrib. maghrib. Itu pasti maghrib itu sudah harus pulang ya? Iya, harus pulang. Oke.
Terus sekarang saya mau tanya, usia sudah 17 tahun. Sudah menstruasi berarti Widya? Sudah. Pertama kali menstruasi di usia berapa? Waktu usianya lupa, cuma itu kelas 6 atau 1 SMP gitu. Berarti sekitar 6 atau 6 SD atau enggak 1 Iya. SMP gitu. Oke, berarti itu untuk berapa tahun tuh ya? 2, 3, 15, 11, 12-an ya. Untuk 11 atau 12 tahun pertama Iya. kali mens. Nah, sebelum mens punya tanda-tanda nggak, misalkan kalau yang wanita itu kan payudaranya membesar, tumbuh rambut-rambut kemaluan gitu. Sebelum mens nggak ada, kayak mens dulu baru tumbuh gitu. Oh gitu, jadi perubahannya itu terjadinya setelah menstruasi. Iya. Gitu. Oke Widya, lanjut lagi mau tanya, pernah nggak sih ngalamin 5L? Jadi 5L itu adalah lesu, letih, lunglai, lemah, lelah gitu setiap harinya? Nggak pernah, kalau setiap harinya nggak pernah. Jadi kayak capek-capek aja gitu. Iya, biasa Nggak aja. yang sampai 5L. Pernah ngerasain pusing sampai kunang-kunang gitu? Pernah, kalau pusing sampai kunang-kunang. Biasanya itu pernah berapa kali selama ini? Sering sih, soalnya saya tuh termasuk darah rendah gitu, kurang darah rendah gitu. Pernah pas lagi upacara sampai pingsan? Nggak pernah. Tapi untuk pusing sampai kunang-kunang pernah? Iya, pernah. Oke, terus saya lihat sih untuk Widya nih, untuk bagian wajahnya nggak pucat ya, jadi kemerahan juga. Itu pernah ngerasain lelah sepanjang waktu gitu? Nggak pernah. Nggak pernah lelah ya, terus-terusan lelah gitu? Nggak pernah. Terus untuk pernah nggak sampai sesak nafas sampai gitu? Nggak pernah. Nafas pendek? Nggak pernah juga. Kurang konsentrasi? Nggak pernah, cuma jarang gitulah. Jarang. Tapi bisa untuk konsentrasi? Bisa. Oke. Ya Widya, jadi untuk pusing sama mata kunang-kunang itu sebenarnya bisa terjadi karena 2 hal. Jadi kan Widya bilang karena pusing sama kunang-kunang. Nah, pusing itu bisa mungkin ya Widya bilang tadi kayak darah rendah gitu. Selalu cek darah rendah, misalnya cek tekanan darah, dan itu biasanya berapa? Lupa saya. Tapi rendah gitu. Rendah gitu, dia bilang rendah. Oh gitu. Jadi kalau seusia Widya ini seusia remaja, jadi untuk darah rendah mungkin bisa, tapi juga dikhawatirkan lagi kalau Widya itu kena kekurangan zat besi. Jadi zat besi itu kalau Widya itu kurang makan sayuran, itu bisa bikin pusing dan kunang-kunang juga. Jadi kayak yang tadi saya bilang, untuk makannya tiap harinya diusahakan ada buah dan sayur gitu, harus ada nasi, harus ada proteinnya gitu. Jadi dikhawatirkan kena kekurangan zat besi gitu. Tapi ini saya lihat untuk lemah, letih, lesu kan enggak. Untuk wajahnya juga saya lihat nggak pucat, mungkin untuk saat ini enggak gitu, tapi nggak tahu kalau misalkan nanti pas lagi pusing atau kunang-kunang seperti apa gitu. Jadi diusahain makan ya buah dan sayurnya. Iya, nanti. Oke, iya Widya, jadi sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan ke Widya. Bagus, Widya sudah menjalankan sesuai dengan tumbuh kembang Widya nih usia remaja ya. Nah, dipertahankan dan terus ditingkatkan juga. Jangan pernah kepikiran yang aneh-aneh gitu, kayak yang tadi sampai kepikiran melukai diri sendiri atau gimana, itu jangan sampai ya Widya ya. Oke Widya, sudah selesai. Gimana perasaannya setelah diskusi sama saya tadi? Ya, kayak jadi lebih tahu lah kalau misalnya saya harus makannya begini, kalau misalkan kunang-kunang tuh gara-gara apa. Oke, terus boleh diringkas nggak sih tadi kita diskusinya tentang apa aja? Yang pertama tuh dari keluarga, kayak kesehariannya ngapain, tinggalnya di mana, terus sekolah ikut organisasi sama kebiasaan-kebiasaan di sekolah, indeks massa tubuh saya tinggi sama berat, sama pola makannya, terus pubertas, terus hubungan dengan lawan jenis gitu, sama apa tuh yang tadi lemah, letih, lesu, lunglai, ya itu. Oke, bagus, sudah bagus Widya. Jadi semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat baik ya buat Widya. Dan pesan saya buat Widya, kayak yang tadi, kurangi ngemilnya gitu. Kalau misalkan mau makan, silakan makan, cuman diatur porsinya. Dan coba searching juga untuk masalah piringku gitu. Nanti di situ ada beberapa hal yang memang harus ada di dalam sebuah piring yang mau Widya makan gitu. Oke, sudah selesai. Apa Widya ada yang ingin ditanyakan? Enggak, kalau sampai di sini nggak ada ya, berarti sudah cukup. Oke.
Oke, jadi untuk saya cukupkan. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, atau Widya kalau misalkan ada masalah atau apa bisa kontak saya juga. Iya. Kalau begitu saya sudahi percakapannya di sini. Selamat